Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Kemudian saya Alif Bagus Ninarta. Kami dari kelas 11 MIPA 5. Jadi di sini kami ingin menyampaikan dari hasil kerja karya tulis ilmiah kami yang berjudul pembuatan powerbank menggunakan baterai isi ulang. ya. Pertama-tama latar belakangnya, kenapa kami mengambil judul pembuatan powerbank dengan baterai isi ulang? Di sini kami menggunakan baterai handphone yang dimana masih banyak limbah baterai handphone yang sudah tidak terpakai. Dengan itu, kami mengambil inisiatif menggunakan baterai tersebut untuk dijadikan powerbank. Jadi rumusan masalahnya itu apa saja komponen yang ada di dalam baterai sehingga dapat digunakan untuk membuat powerbank. Kedua, bagaimana cara membuat powerbank tersebut. Ketiga, bagaimana cara kerja powerbank tersebut nantinya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu untuk mengetahui apa saja komponen yang ada dalam baterai. Kedua, mengetahui cara membuat powerbank tersebut. Ketiga, untuk mengetahui cara kerja powerbank tersebut. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian kami ini menggunakan metode deskriptif, dan yang teknik penelitian itu menggunakan pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dan penelitian yang berjudul pembuatan powerbank menggunakan baterai isi ulang ini menggunakan teknik eksperimen. Terus pengolahan data ini gunakan analisis data dan pengumpulan data. Selanjutnya itu komponen penelitian. Komponen yang ada di dalam baterai itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu anoda, merupakan kutub negatif baterai. Habis itu katoda itu merupakan kutub positif baterai. Selanjutnya itu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang berfungsi mengantarkan ion dan litium di dalam baterai. Setelah itu ada separator sebagai penyekat antara anoda dan katoda. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat powerbank tersebut dengan menggunakan powerbank yang sudah tidak terpakai lagi, atau pemanfaatan powerbank dari baterai handphone yang sudah tidak terpakai. Pertama-tama, buka powerbank tersebut menggunakan obeng minus agar mempermudah kita untuk membuka kobong powerbank tersebut. Setelah kerangka powerbank tersebut terbuka, maka kita mengambil bagian modul powerbank tersebut untuk digunakan dan dijadikan powerbank. Caranya itu, buka baut tersebut, baut yang ada di ujung-ujung modul. Setelah itu ambil modul tersebut, lalu potong kabel merah dan kabel biru. Itu tuh ukurannya menyesuaikan panjang dari yang diperlukan nantinya. Setelah itu hubungkan kabel tersebut dari kutub positif dari baterai ke kutub positif di modul, lalu negatif begitu juga. Lalu hubungkan dengan menggunakan solder. Setelah itu lem bagian bawah modul agar tidak bergerak-gerak lagi. Hanya itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan tentang cara kerja dari powerbank yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini cara kerjanya ada dibagi menjadi dua. Yang pertama penggunaan, kemudian isi ulang. Nah, pada saat penggunaan ini ya, anggap saja, mohon maaf ini gambarnya jelek, ini powerbank, kemudian ini ada handphone. Nah, kemudian kan tadi sudah dijelaskan ada bagian dari powerbank, ada anoda, kemudian yaitu anoda di sini yaitu kutub negatif, kemudian ada katoda yaitu kutub positif. Jadi pada saat penggunaan tersebut elektron yang ada di kutub anoda ini akan bergerak melalui kabel yang sering yang buat menancap tuh. Kemudian nanti arah elektronnya akan berujung pada sampai kutub positif yaitu katoda. Nah, pada saat elektron bergerak ini
untuk menyeimbangkan aliran listriknya, ion litium akan bergerak, namun di dalam pergerakannya ada di dalam power bank, yaitu melalui cairan elektrolit di sini. Jadi di sini tuh di antara anoda sama katoda tuh ada larutan elektrolitnya untuk sebagai perantara antara ion kutub anoda dengan katoda saat penggunaan. Nah, jadi pada saat penggunaan reaksinya tuh kan pada anoda akan menghasilkan, kan anoda nih terbuat dari CN litium. Nah, nanti akan memisahkan ion litiumnya tersebut, kemudian akan bergerak menuju katoda. Nah, pada di katoda tersebut akan reaksinya itu yaitu COO2-nya akan bergabung dengan litium dan juga elektrolin. Sedangkan pada saat anoda tadi CnLi-nya akan memisahkan. Jadi Cn plus Li plus Xe. Nah, jadi reaksi totalnya yaitu COO2 tambah CnLi X ini menandakan jumlah elektronnya, akan menghasilkan LiCOO2 tambah Cn yang menghasilkan voltase 3,70. Jadi saya akan kembali menerangkan yang kemudian di sini ada isi ulang. Nah, pada saat isi ulang ini kan ini ada kutub negatif dengan kutub positif, kemudian power bank, kemudian ini alat chargernya. Nah, kan tadi pada saat penggunaan dulu kan anoda akan bergerak dari kutub ion negatifnya akan bergerak dari anoda ke katoda. Nah, untuk isi ulangnya berlawanan arah, jadinya litium dan juga elektronnya akan kembali menuju ke anoda dari katoda dengan bantuan alat charger tersebut. Jadi pada saat pengisian dan juga penggunaan, arah dari litium dan juga elektron berlawanan arah. Jadi reaksinya bisa dituliskan LiCO2 diuraikan menjadi LCO2 plus Li plus elektron pada katoda, kemudian pada anoda Cn plus litium plus elektron akan menghasilkan Cn litium. Nah, jadi reaksi totalnya dituliskan LiCO2 tambah Cn akan menghasilkan COO2 plus CnLi litium. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada saat pengisian dan penggunaan berlawanan arah. Kemudian saya juga akan menjelaskan perbedaan dari cara kerja powerbank yang kami buat dengan powerbank biasa. Jadi powerbank yang kita buat ini menghasilkan arus listrik yang lebih kecil, yaitu 3,3 sampai 4 volt, sedangkan powerbank biasa tuh melebihi sekitar 5 volt. Nah, arus listrik yang dikeluarkan oleh powerbank yang kita buat ini memenuhi standar yang ada pada handphone, sehingga baterai yang ada pada handphone ini tidak cepat rusak. Sedangkan pada powerbank pada umumnya yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik itu biasanya mengeluarkan sekitar lebih dari 5 volt lah. Nah, kelebihan arus listrik yang dihasilkan ini sangat berbahaya bagi baterai yang ada pada handphone. Apabila sering digunakan secara terus-terusan, powerbank yang sering dikeluarkan pada pabrik pada umumnya ini akan menyebabkan baterai kebocoran atau bahkan bisa meledak. Sedangkan powerbank yang kita buat ini jauh lebih aman karena volt yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ada pada handphone. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh laporan yang telah kami sampaikan tadi, yaitu pertama, pembuatan powerbank ini karena melihat situasi lingkungan sekitar, yaitu
karena banyaknya limbah baterai yang membahayakan. Kan limbah baterai itu mengandung kimia, jadi sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembuatannya powerbank ini yaitu tadi kembali dari karena banyaknya limbah baterai yang ada di lingkungan, jadi kita ingin membersihkan limbah-limbah tersebut dari lingkungan sekitar kita. Dan juga untuk menghemat listrik. Kemudian teknik penelitian yang kita gunakan yaitu ada dua, yaitu teknik pengumpulan data dan juga teknik pengolahan data. Nah, ya, teknik pengumpulan data yang kita gunakan untuk membuat baterai powerbank dari baterai ini yaitu eksperimen. Kemudian untuk pengolahan data yaitu analisis data. Pengolahan datanya yaitu analisis data. Kemudian ada juga komponen baterai. Nah, komponen baterai tadi itu sebenarnya secara garis besar terdiri dari 3, yaitu anoda, kanoda, kemudian ada larutan elektrolit. Namun pada elektrolit yang bersifat larutan ini terdapat separator sebagai perantara. Tapi pada elektrolit yang tidak bersifat larutan tidak menggunakan separator. Kemudian cara kerjanya itu pada saat digunakan elektron akan bergerak dari anoda menuju katoda, sedangkan pada saat pengisian berlawanan arah, yaitu dari litium dan juga elektron bergerak dari katoda menuju anoda. Dan dari kami hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan apabila masih ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila masih banyak yang kurang-kurang, karena manusia tidak lepas dari kesempurnaan. Jadi apabila ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.